Udah melanglang buana juga kan kemana-mana nih. Sampai luar negeri juga katanya ya. Kira-kira perbedaannya apa tuh gaya-gayanya? Terus kemudian dampaknya ke murid tuh gimana tuh kira-kira? Sedangkan di Jepang itu lebih pertama itu yang ditekankan adalah karakternya, Pak. Pendidikan Jepang itu semuanya itu support, Pak. Mau ditarik ke belakang lagi dari masa kecilnya, dari masa gizinya mereka perhatikan. Waktu saya ke sana mereka tuh ya Kalau MBG betul. Kuasamu tukar wawasan tambah ilmu. Gimana Pak? Gimana apa ini? Alhamdulillah ya. 1 minggu nggak ketemu kalian itu rasanya tuh berdebar-debar jantungnya. Gimana sih kabarin teman-temanku ini? Ih, Udah punya apa ya? nggak punya, nggak ada kuota. Ya syukurlah obrolan kita ini nggak monoton, itu aja orangnya. Kebetulan Kanda Habibie ini adalah seorang pengajar ya. ya Yang ngajar di salah satu sekolah yang ada di Samarinda. betul. Ya, nantilah bisa di cross check sendiri lah di mana dia ngajar. Cari-cari aja IG-nya. Termasuk orang yang famous di Samarinda. Famous banget. Iya. Lihat aja penampilannya gantengnya malam hari ini. Siap banget untuk ngobrol dengan kita malam hari ini. Ya. Kanda Habibie, Ya, bagaimana? apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar-dengar sudah bertahun-tahun yang ngajar ya. Alhamdulillah, cukup Cukup lama. lama. Udah melanglang buana juga kan kemana-mana nih. Sampai luar negeri juga katanya ya. Sedikit, Pak. Sedikit aja. Memang orangnya Kanda Habibie ini merendah memang ya. Langsung aja nih ke pokok kita ini. Aku nih pengen tahu sih sebenarnya dari pengalaman-pengalaman mengajar kamu nih selama beberapa tahun di sekolah, itu ada nggak sih yang mempunyai ciri khas dari Kanda Habibie dalam gaya-gaya mengajar di sekolahnya tuh yang membuat murid-murid itu, ih Pak Habibie kangen banget nih, pengen ketemu terus nih rasanya gini. Apa ada trik-trik atau gaya-gaya khususnya kah dalam mengajar gitu? Selain wajah yang ganteng ini. Banyak dapat surat cinta biasanya dari pasti. anak. Bentar ini mau roasting gak namanya? Gimana Pak? Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman sekalian ya. Suatu kehormatan bisa hadir malam hari ini, bisa diundang di tempat penuh dengan kehangatan lah ya. Iya dong. Jadi belum apa-apa pertanyaan sudah berat semua. Ya memang belum begitu kita ngobrol. Jadi kalau pengalaman masih sedikit itu Pak. Kalau pengalaman itu baru kurang lebih 10 tahun lah. Sama lah seperti Mas Padli. Kan kita nih angkatannya sama. Ya. Cuma sekolahnya beda. Jadi kurang lebih pengalamannya sama. Dan juga mungkin dia lebih fasih daripada saya kalau membahas tentang dunia pendidikan. Berlebihan ini. Tapi nanti bisa ditambahkan lah. Kalau namanya saya mengajar di sekolah dasar itu anak-anak bahasanya gimana ya? Suaranya. Nyaring lagi ya? Grogi saya Pak. Santai. Malam ini kita malam yang menyenangkan kok. Suaranya di apa aja? Iya. Jadi kalau pengalaman mengajar 10 tahun itu masih kurang sebenarnya. Masih perlu banyak belajar daripada senior-senior. Apalagi saya mengajarnya di sekolah cukup tua tuh, cukup tua tapi juga cukup diperhitungkan. Banyak masih mendapatkan kepercayaan daripada orang-orang warga masyarakat di Samarinda khususnya tentang sekolah saya. Jadi kalau pengalaman ya kita harus mengikuti alur anak-anak yang zaman sekarang, apalagi Gen Z kan. Betul. Nah, cuma permasalahannya itu tidak semua guru itu bisa mengikuti yang ada di dalam pengajaran sekarang. Misalnya anak ini kan
dia tidak monoton dia. Dia cepat berubah-ubah. Jadi guru itu sekarang tuh lebih tertantang untuk lebih adaptif namanya itu. Bisa menjadi seorang fasilitator, bisa menjadi seorang inspirator. Ya. Nah, sedangkan permasalahan yang di lapangan itu, guru itu karena sudah termindset di dalam pikirannya itu mungkin kurikulum KTSP kan. KTSP. Nah, kan KTSP itu orang lama banget tuh. Iya. Lalu ditabrakkan dengan anak-anak Gen Z yang memang pola asuhnya, pola didiknya juga berbeda. Jadi Betul. itu jadi masalah. Yang di lapangan anak itu jenuh dalam belajar. Misalnya nggak semangat karena konsepnya, gaya mengajarnya orang-orang terdahulu, apalagi yang sudah 45 ke atas tuh. Iya. Dia lebih pada, ya mohon maaf, mungkin bisa dikatakan dengan gaya ceramah. Gaya ceramah tuh mungkin bagus, tapi kalau setiap hari digunakan dengan gaya ceramah saja, itu anak-anak Gen Z itu akan menolak dia akan boring, jenuh. Sedangkan kan kalau misalnya, ini agak sedikit panjang nih. Nggak apa-apa, panjang-panjang Kalau aja. sedangkan misalnya amanah daripada siapa? Bapak kita itu pendidikan kita. Ki Hajar Ya, Dewantara. Dewantara itu kan mengatakan nggak boleh itu anak-anak sekolah itu kalau pulang sekolah itu bawa buku, Betul. nggak boleh ngebebani anaknya. Namanya juga bukunya kan taman siswa. Iya. Namanya taman kan itu sebuah Arena arena bermain. Taman, selain taman siswa ada namanya taman surga kan. Taman Artinya surga, itu Masya Allah. tempat pendidikan itu sebuah yang menyenangkan, Iya. membahagiakan, tidak membebani. Cuma saat ini ya kita tuh, saya juga sebagai orang tua daripada anak-anak saya juga kan, kadang-kadang itu terbebani dengan apa yang dibebankan sama anak didik sekarang. Iya. Nah, jadi perlu banyak berubah, perlu banyak mau belajar lagi. Khususnya kita sebagai guru ya, jangan berada di zona-zona yang nyaman. Betul. Mengajar sudah, menyampaikan materi sudah. Mau anaknya mau sampai terserap ilmunya apa tidak itu urusan, nggak ada urusan. Yang penting saya ngajar, saya dibayar nggak gitu. Cuma kayak gitu ya. di lapangannya seperti itu terjadi. Nah, bukan di Samarinda aja, di Indonesia juga seperti itu. Sebelum kita masuk lebih dalam nih, kalau fenomena sekarang ini, kalau dulu kan terkenalnya itu ada yang namanya Umar Bakri, Iya. ya kan? Umar Bakri. Ada nggak sih? Umar Bakri. Ada nggak sih sosok-sosok Umar Bakri di zaman sekarang itu? Nah, itu betul itu. Banyak Pak sebenarnya. Banyak ya? Banyak sebenarnya. Cuma ada karakter-karakter seperti itu, cuma lebih dominasinya itu adalah guru-guru yang memang dia tidak mencintai profesinya. Iya. Ya kan? Kenapa saya katakan tidak mencintai profesinya? Guru itu bukan dipandang sebagai profesi yang elit gitu. Oh. Kalau di negara lain, ya seperti saya katakan itu seperti di Singapura, seperti yang sering dibahas, Indonesia itu negara paling maju kayak sepertinya Finlandia. Guru itu adalah profesi yang sangat elit, Pak. Nah, saya mungkin cita-citanya dari awal bukan sebagai guru, tapi karena sudah sudah terlanjur basah di sini, ya kan? Saya harus mencintai profesi saya, gitu kan? Karena salah satu tolak ukur kesuksesan anak didik itu adalah bagaimana guru itu mampu menyampaikan materi dengan hebat, mampu menyampaikan materi dengan menyenangkan, dan menjadi inspirasi buat guru. Ya, saat ini masalahnya anak didik kita tuh nggak kebayang itu kalau cita-cita aku menjadi guru nanti jadi Pak Habibie nanti 20 tahun, 30 tahun akan jadi guru dengan salarinya segitu-gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang begitu berpikirnya, karena anak sekarang itu kan dia ya mungkin ada sedikit apa ya, dibilang gangguan juga enggak, karena teknologi sekarang kan semakin meningkat juga. Apakah itu juga mempengaruhi gitu? Aslinya mempengaruhi. Nah, ya sebenarnya saya nggak, Pak Didi ngomongnya. Ya nggak apa, yang saya tahu Pak Adli ini ya. Kalau kopi kan dia orang. sebenarnya dia pernah menjadi Menteri Agama, Pak. Iya, di kampus itu kan. Saya wakilnya. Dia lebih isu-isu tentang pendidikan lebih vokal dari saya waktu itu. Mantan aktivis juga. Yang saya tahu ketika kalau kami itu ngumpul sama Pak Adli, dia tuh main game. Kenapa ditanya main game? Biar murid-murid itu juga senang sama aku. Begitu kapan? Enggak Gaya-gaya begitu. Jadi kalau ditanya kerja apa, ya sebenarnya saya nggak kerja. Oh iya. Kenapa gitu? Ya karena guru itu profesi. Asik. Kalau mencari uang, mau kaya, kita mau jadi orang kaya dan profesinya kerja sebagai guru nggak akan kaya. Oh gitu. Umar Bakri nih. Iya. Nah cuma gini, kalau kita kan kuliah, ada mata kuliah kurikulum kan. Kurikulum waktu kita kuliah itu mata KTSP ya, Bi. Kurikulumnya KTSP. Dekat-dekat semester berapa gitu,
kurikulumnya ganti K13. K13. Setelah lulus, kurikulumnya yang kita ajarkan tuh bisa berubah sudah. Jadi itu bahkan kita masih KTSP lah dulu. Masih KTSP belum K13. Belum dulu kurikulum 13. Jadi kuliahnya, mata kuliah kurikulumnya beda, pas lulus kurikulumnya sudah berganti. Ya, Perkembangannya ya itulah pendidikan kita. Tapi memang profesi sebagai guru itu tanggung jawabnya juga besar. Ya. Kita mengajar itu dengan segala segala bentuk. Misalnya kita ini kan mau ngajar nih, tapi kita juga ada hal yang belum selesai. Mungkin kita lagi ada paginya ada masalah kah, atau di jalan gimana. Setelah itu kita sampai di sekolah harus ngurus anak-anak orang lain, anak-anak siswa kita. Tapi kan sebenarnya secara itu kan anak didik kita nih. Nah kemudian kadang-kadang kita juga harus bertanggung jawab ke orang tua dan lain-lain. Ya guru tuh nggak mudah gitu, nggak mudah. Kita belum lagi bicara gaji. Gaji guru besar nggak? Kalau dibilang besar ya cukup sih. Tapi kalau guru-guru yang honor misalnya, ya cuman bahkan ada yang dibayar cuman ratusan ribu. Itu juga bayarnya 3 bulan sekali. Salah seorang guru honorer asal Bengkulu berinisial R menangis saat mengadukan nasibnya kepada Komisi 10 DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen Senin kemarin. Kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan, Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih, Bu. Kalikan 30, 540 cuman, Bu. Dan beda sekali sama di luar negeri. Walaupun kita nggak bisa jadi patokan, tapi kalau yang saya maksud gini, pendidikan kita itu menganggap semua siswa itu sama. Dalam arti gini, kalau misalnya waktu kita jadi siswa, kita itu basicnya terbang. Basicnya itu kita ini sebagai seekor burung yang terbang. Tapi kita diajar caranya berenang, nggak bisa. Nggak bisa. Sementara di luar negeri dia sudah mungkin termasuk Finlandia ya. Dia siswa itu dikategorikan berdasarkan bakatnya dia apa, minatnya dia apa. Nah, beda sama di Indonesia. Itu mungkin sedikit pandangan. Kalau dibilang vokal banget enggak sih. Ini calon dokter kita ini. Tapi kalau ngomong-ngomong gaya pembelajaran ya, atau gaya mengajar guru lah. Kan pengalaman Habib ini kan beberapa negara sudah kan pernah dilihat lah. Indonesia khususnya, kita Samarinda kan. Terus kemudian pernah juga ke Malaysia, pernah juga ke Singapura, pernah juga di Thailand kan, lumayan lama di Thailand kan. Hampir jadi orang Thailand bahkan kan. Hampir. Untungnya nggak jadi ya. Hampir jadi warga negara Thailand. Pernah juga ke Jepang, ngelihat pendidikan kan. What's it? Your hobby football? Football? Volleyball? I want. I'm player volleyball in Indonesia. I'm from Indonesia. You know Indonesia? Indonesia. 首かけるものなので、首かけてもよろしいですかと。Iya silakan di ini kan. Stop. Ya, stop. Ya, oke. Kira-kira perbedaannya apa tuh gaya-gayanya? Terus kemudian dampaknya ke murid tuh gimana tuh kira-kira? Jadi kalau perbedaan antar negara yang pernah kita kunjungi itu, jadi kalau ketika ke Jepang itu karena negara Jepang itu negara maju kan, kita ini kan masih berkembang. Jadi basicnya itu senternya pasti perbedaan di pendidikan sangat besar. Disparitasnya tuh sangat jauh sekali. Misalnya kalau anak di Indonesia itu kelas 1 sudah bobot belajarannya banyak sudah. Dan itu berat tuh. Nggak cuma bobot belajar kan? Belajar bobot. Ya, beban. Tasnya juga berat. Sedangkan di Jepang itu lebih pertama itu yang ditekankan adalah karakternya, Pak. Ya, kalau di sekolah kita, di sekolah kita itu jadwal piket aja terjadwal ya. Kalau di Jepang itu dia nggak ada jadwal, Pak. Dia sudah menjadi tanggung jawab. Guru tuh tidak begitu banyak berbicara, tapi dia bukan kaku ya, tapi anak murid itu sudah paham tanggung jawabnya. Ketika contoh sederhananya kita di kelas itu ada buang air itu tumpah, dia nggak. Kalau kita di sini panggil cleaning service kan, kalau di sekolah-sekolah yang bagus. Tapi kalau di sana nggak perlu manggil, dia membersihkan sendiri. Bahkan itu di Jepang itu siswanya itu punya jadwal untuk bersihkan WC, Pak. Sampai ke WC. Sampai ke WC. Menjadi tanggung jawabnya. Kira-kira apa yang diharapkan dari itu?
Ya, Maksudnya, karakter, Pak. karakter ya? Daripada mereka itu kan punya ada filosofinya tentang kebersihan, Pak. Yang nggak tahu bahasa Jepangnya apa ya, nanti dikoreksi aja. Mereka itu punya filosofi itu sebelum membersihkan diri, membersihkan orang lain, bersihkan diri sendiri. Ya. Jadi bukan hanya di sekolah, di rumah, memang mereka itu bersih, Pak. Itu Islami banget Nah, sebenarnya kalau Islami banget sebenarnya. disamakan dengan Islami ya kena banget kan. Iya. Cuma ini memang mereka sudah terpolanya sebegitu. Membersihkan kelas itu tidak ada jadwal, memang semua tiap hari begitu. Ya. Karakter sering-sering mudah untuk mengucapkan terima kasih, mudah untuk mengucapkan minta maaf. Bahkan mereka itu budaya antrinya sangat kuat sekali. Wih, iya. Memang itu juga didukung, disupport dengan pemerintah ya, keamanan. Bahkan waktu saya ke sana itu di tempat fasilitas umum, antri kereta api itu ada anak, Pak. Ya. Ada anak TK Muslim yang kita tahu kalau di Jepang bahkan di Tokyo itu minoritas. Dia 2 saudara, anak TK itu satunya mungkin kisaran kelas 1 SD, yang adiknya tuh TK. Dia naik kereta sendiri, Pak. Wih, berani ya. Berani. Karena aman ya. Karena ya di samping kalau kita mungkin belumlah sampai ke sana, tapi mereka secara mentality dan karakter itu ketika dia menyeberang mengucapkan terima kasih dan sangat kuat sekali mental seperti itu. Kalau di sini kan lampu kuning itu cepat-cepat jalan. Iya, takut semuanya. Kalau di sana itu justru karakternya itu kuat banget. Bahkan dari kecil pun mereka yang baru mau masuk sekolah pun juga diajarin karakter yang kayak gitu. Ya, kita tuh kalau dari segala aspek apapun dalam pendidikan Jepang itu memang kita bukan berarti kita membanggakan kan, tapi memang kenyataannya sekolah yang maju, pendidikan maju yang mereka miliki. Jadi ya mau tidak mau kita akui itu. Jadi kalau pendidikan Jepang itu semuanya tuh support, Pak. Mau ditarik ke belakang lagi dari masa kecilnya, dari masa gizinya mereka perhatikan. Waktu saya ke sana mereka tuh Kalau MBG benar. apa yang begitu? Makan bergizi gratis. Oh iya kan? Benar. Adopsi dari Harapannya kan walaupun belum. Makan bergizi itu, Pak. Itu sudah 20 tahun sudah dilaksanakan di Jepang. Nah, itu Indonesia baru mulai. Ya, jadi Berarti beruntung kita punya presiden sekarang. Oh, kan? beruntung. Kita beruntung. itu, Pak, ketika kita ke sana, di situ sudah membuka layanan sekolahnya tuh umur 2 tahun bahkan baru lahir bisa disekolahkan. Wih, Benar, bagi orang tua Nah, ini yang sekolah apa dulu baru lahir? di Jepang, Pak. masa baru brojol disuruh sekolah? Ketika dilahir karena mungkin di sana kan ada ini koreksi ya kalau salah ya. Mereka kan cutinya lama, Pak. Tapi setelah itu lama orang tuanya harus bekerja, misalnya single parent itu ada tempat layanan sekolah. Dia dilayani dari makanya kalau sekarang anak yang paling berbeda tuh kalau umur anak kita itu 3 tahun kita masih ngantar anak kita tuh di WC itu. Kalau mereka bisa ke WC sendiri, Pak. Tapi memang didukung dengan fasilitasnya memang toilet mini. Mereka sendiri, Pak. Mau bagaimana dia Jepang itu sangat memperhatikan hal kecil gitu. Dari umur 3 tahun sudah ada sekolahnya. Makanannya itu saya perhatikan betul waktu di sana itu sebelum dimakan sama anak-anak itu ada dokter ahli gizinya dulu. Dokter ahli gizi memperhatikan, dicek, diperiksa dulu, baru dicoba dulu, baru itu diserahkan kepada anak-anak. Jadi kalau mau betul-betul yang tumbuh kembang yang sempurna ya begitu kan harus dari gizinya juga. Berarti kan kalau kita bicara tentang makanan bergizi, kalau Jepang sudah melaksanakan 20 tahun kurang lebih ya mungkin berarti kan kalau kita baru mulai sekarang berarti 20 tahun lagi kita kemungkinan akan bisa sama dengan Jepang loh. Semuanya proses. Iya, belajar pun butuh proses. Gitu. Semuanya memang berproses. Ya kalau saya lihat di Instagram tuh. Jadi kemungkinannya di Cina ya. Keadaan siswa di Cina. Baca buku. Dan termasuk di Jepang, baca buku. Belajar. Siswa Indonesia, joget TikTok. Iya kan? Iya. Beda, orientasinya beda. Padahal di Jepang, Cina itu saya juga lihat bagaimana mereka menggunakan teknologi. Mereka juga bermain game, tapi tidak seperti kita yang sepertinya bablas ya, lebih bablas dalam menggunakan HP itu dibanding Cina dan lain-lain. Sebenarnya TikTok itu kan dari Cina kan, tapi TikTok tuh punya kebijakan, dia tidak memberikan sembarang akses untuk TikTok untuk anak ke sana.
nggak bisa. Waktu itu saya Sempat ke Cina juga ya? di Guangzhou, waktu itu ketemu di Oh iya, berarti tadi kurang. kurang masih ada Guangzhou ini. Nggak singgah aja Pak. Jadi waktu itu saya kan orangnya Numpang mandi sana. ramahan ya. Jadi ketemu orang tuh mudah sekali untuk berkenalan. Jadi walaupun Bahasa Cina itu. bahasa Inggrisnya so-so aja dia bilang. Jadi orang Cina itu juga nggak kebanyakan bisa fasih dalam bahasa Inggris sama. Ketemu saya juga yang sama-sama yang sedikit yang jadi bahasa isyarat ngomongnya pakai translate gitu kan. Jadi dia sangat di Cina itu TikTok itu nggak bisa sembarangan digunakan. Gitu ya, padahal memang padahal mereka yang memiliki kan. Tapi itu mereka tahu banyak minusnya kan. Iya. Kalau di sini sembarang kalir boleh nggak pakai akses. entah sembarang kali itu apa sembarang kali. Sembarangan soalnya. Tapi kalau kita bicara dampak nih kan, kita bicara dampak dari semua itu. Tadi kan kita bicara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand. Ini dulu deh, kita bicara ini dulu yang kita ibaratkan ini serumpun. Ini kan sama-sama negara berkembang nih kan? Ya, sama-sama negara berkembang, belum jadi negara maju. Kalau kita bandingkan sama Jepang, sama Cina mungkin jauh ya. Nah kalau yang ini dulu deh gimana kira-kira? Sama Asia Tenggara. Kalau mau lihat dari gaya dampak daripada pendidikan kita, lihat aja isu hasil internasional aja. Misalnya di skor PISA-nya Indonesia itu paling rendah Pak. PISA ya, tetap standarnya bagi PISA, OECD sama World Bank itu 3 itu adalah standar internasional itu. Indonesia selalu di bawah, mungkin nomor 3 dari bawah lah. Nah, jadi dari berapa negara ya? Asia Tenggara ya? Ya, internasional. Internasional bahkan di bawah Vietnam, di bawah Malaysia kita. Yang jadi masalah adalah literasi kita kurang. Nah, literasinya kurang itu menjadi sebuah yang sangat fundamental dalam pembelajaran ilmu pengetahuan. Kalau anak-anak itu literasinya kurang, numerasi kurang, itu kedepannya susah. Betul. Jadi curiosity-nya tuh kurang, Pak. Penasaran akan ilmu pengetahuan kurang. Yang jadi dampaknya dari itu, orang-orang kita itu ketika mau belajar tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk bekerja, kan tidak. Sedangkan idealnya kalau kita ini mau belajar untuk sepanjang hayat kan, sampai kita bila-bila. Tapi ya ini harus diperbaiki sebenarnya. Orang belajar tujuannya untuk bekerja, tapi diperparah lagi dengan minimnya lapangan pekerjaan. Nah, itu juga serba salah kan. Jadi ada kebijakan pemerintah yang kemana, industrinya kemana, pendidikannya kemana. Jadi 3 elemen itu sebenarnya harus disatukan dulu visi misinya. Karena industri itu sangat berpengaruh pada pendidikan. Kita misalnya berapa juta nih setelah kuliah. Tapi berapa persen yang terserap kan sedikit sekali. Kalau saya pernah dengar sejarah nih ya. Dulu waktu Jepang itu di bom Hiroshima Nagasaki. Yang mereka selamatkan pertama kali itu adalah guru ya kan? Iya, benar sekali. Kenapa? Karena itu nanti yang akan menjadi sistem guru-guru itu untuk membangkitkan kembali. Iya. Ya, betul. Kenapa kok berbanding guru yang terbalik dicari? Ya? Iya, berbanding terbalik dengan yang di sini. Apa ada dampak? Ya. Jadi kalau di Indonesia ya, guru habis ngajar nih, kan dia punya kebutuhan rumah tangga. Jadi setelah ngajar, dia pulang, dia ganti baju, dia ngojek. Ya karena kan dia mau berkembang, mengembangkan profesionalnya sebagai guru, itu ya terhambat karena kebutuhan ekonomi. Belum lagi urusan-urusan yang lain ya. Itu fakta itu. Itu fakta. Ada teman kita juga itu, tapi kita nggak perlu nyebut nama ya. Ini fakta memang. Saya juga dulu pernah ngojek. Tapi lama udah enggak. Itu fakta memang itu. Fakta. Tapi bukan satu dari sekian. Walaupun bukan hanya profesi guru, tapi guru juga. Belum lagi guru itu harus melengkapi administrasi, belum lagi tumpang tindih pekerjaan di sekolah. Jadi dia tidak fokus ngajar, dia harus ngurus ini dan lain-lain banyak lah guru. Tapi kalau filosofi kopi itu, kayak mana ya bahasanya? Gini, kalau kopi sama gula ya, kopinya itu pahit. Yang salah siapa? Gulanya. Kurang gula. Kalau kopinya itu manis, pas. Kalau kopinya manis, kalau kopinya kemanisan ya, itu yang disalah gula. Kebanyakan gula kan. Tapi kalau kopinya pas, kopinya gulanya nggak disebut. Jadi kalau anak ini
apa ya? Kalau anak ini pinter, Pinter, anaknya yang pinter. Ya. lain. Kalau anak ini kurang pinter, ini yang gurunya salah siapa? gurunya. Ya. Tapi kalau anak ini hebat, ini bukan lagi gurunya yang dipuji tapi anaknya siapa ini? Bapaknya maksudnya. Iya. Terus selama ngajar nih, ada nggak metode-metode yang berbeda antara di luar negeri yang pernah dikunjungi sama di Indonesia? Proses ngajarnya gitu. Ya. Kalau di mana nih, negara mana? Bebas. Yang pernah kamu datangi aja. Ya kalau di Malaysia itu kan kurang lebih sama aja. Ya. Nah permasalahan juga sama. Singapura Ya orangnya memang Pak. Memang terstruktur pendidikannya. Disiplin Ya terpolarisasi dengan bagus sekali. Memang negara juga hadir untuk pendidikan tuh 100% lah Pak. Tapi itu kan ditunjang dengan pendapatan GDP mereka yang bagus. Iya. Tapi apakah sambil makan ya? Tapi apakah kalau kita lihat Malaysia nih ya, Malaysia kita melihat Singapura, Iya. Jepang, itu kan kalau dari segi bentuk pulau, itu kan pulaunya satu kepulauan. Iya. Ya Malaysia 2 pulau. Malaysia 2, tapi itu kan nggak seperti Indonesia yang terpecah menjadi berapa ratus pulau, berpulau-pulau. Contoh ada perbedaan pendidikan Jawa, Kalimantan, apalagi Papua itu kan, jauh tuh perbandingannya. Betul. Nggak usah ke Papua sana, di Kalimantan di daerah-daerah tertentu yang di pelosok, itu juga sudah jauh. Kenapa? Kalau kita bicara pendidikan sekarang kan kebanyakan pendidikan yang berbasis IT ya sudah ya, berbasis kecerdasan artifisial. Ya. Kebetulan kemarin baru Mulai latihan ya. jadi ngomongnya masih lancar nih. Nah, sementara kalau itu mau diterapkan di merata itu belum bisa. Jadi kepulauan itu menurut saya juga menjadi faktor yang mempengaruhi ya. Betul. Ya harus meningkatkan elektrifikasinya sebenarnya. Listrik kita tuh berapa di Indonesia? Tenaganya masih jauh dibanding Singapura. Sedangkan Singapura tuh walaupun kecil tapi memang sumbangan daya listriknya tuh sudah kemana-mana merata. Gitu. Ya. Misalnya kita mau buat daerah terpencil itu mau maju di dunia teknologi, tapi kalau listriknya nggak ada gimana? Peran negara tuh untuk menambah daya itu kan nggak ada. Kita walaupun gurunya hebat, tapi kalau tidak ditunjang dengan ya tadi listrik yang ada kan itu kan sumber utamanya tuh. Primernya. Kalau nggak didukung ya walaupun guru hebat seperti apa mati gaya juga Pak. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki sebenarnya. Nih Anda ini bisa misalnya nih Pak Habibie ini sebagai Menteri Pendidikan misalnya mau merancang kira-kira apa yang mau dilakukan misalnya. Pandangannya boleh lah. Yang pertama adalah pemerataan. Sebenarnya didengar Pak Prabowo kan? Ya Pak Prabowo lihat ini. Iya. Enggak lah kalau didengar Pak Prabowo nggak mungkin lah ya. Paling nggak jadi staf ahlinya Pak. Podcast ini bisa aja didengar Pak Prabowo. Kebetulan buka-buka YouTube. Bukan, Isek ada tuas tamu nih. Kalau misalnya itu terjadi, yang saya lakukan pertama adalah pemerataan pendidikan. Kualitas pendidikan itu walaupun dia di pelosok bagaimana negara itu hadir, tidak tumbang pilih ya. Itu yang kalau masih daerah urban saja yang menjadi prioritas pendidikan yang bagus, nggak merata Pak. Nanti orang-orang guru berkualitas tuh nggak mau dia taruh di pinggiran. Iya kan? Takut. Maunya di sekolah-sekolah di urban yang rame, yang perkotaan nggak mau dia ditaruh di pinggir. Tapi kalau memang sekolah semuanya sudah merata, tapi memang itu butuh waktu. Tapi kalau memang kita nggak ada waktu untuk mau 2045 kita mau jadi negara maju menunggu masih lama nggak bisa begitu. Kita harus melakukan percepatan. Agilitasnya harus memang cepat. Ya bagaimana misalnya kita ini kan kurang lebih 280 juta penduduk tuh. Yang orang tuanya itu kurang lebih 140 juta penduduk. Orang itu. Orang tua. Ya orang tua. Ya dikasih aja. Itu sejalan tuh dengan buku yang sudah terpublish, terakumulasi dari zaman awal sampai dengan sekarang tuh jumlahnya 140 juta. Dikasih aja, desain aja. Orang-orang tua tuh disuruh baca buku tuh semuanya. Kira-kira mau dapat perubahan? Pasti. Asal orang tuanya mau baca Pak. Habis Dimulai dari orang tua dulu ya. Masalahnya kita literasi kita tuh kurang Pak. Ya kayak di Jepang itu pernah cerita tuh. Yang kalau waktu di kereta ngelihat apa itu di Jepang tuh. Ya di Jepang itu Pak.
menunggunya aja pakai baca buku, Pak. Ya. Gimana di setiap momen tuh mereka baca buku. Baca buku. Beda dengan kita. Kalau yang orang tua waktu pernah lihat waktu saya di samping, dia punya memang smartphone, Pak. Tapi yang dia buka adalah dia E-book. manga, Pak. Manga. baca komik, baca komik, Pak. orang tuanya tuh. Jadi Yang penting membaca ya. makanya ketika saya di sana tuh kenapa mereka itu dalam dunia komik itu yang anime itu mereka itu sudah menjadi budaya mereka, Pak. Oh, iya. Sebagai Jepang. hiburannya orang tua ya. Orang tua berarti memang manga itu sudah mereka dari memang sejak jadi luar biasa. Makanya dia intinya adalah literasi kan. Ya. Literasi. Walaupun membaca. isinya komik, tapi tetap membaca ya. Pak. baca. Ya kan kita tahu juga anime-anime yang diciptakan oleh orang-orang Jepang itu kan kadang-kadang ada pesan moralnya tuh. Iya, banyak. Nah, ya. Kayak One Piece tuh. Dia bicara tentang dunia. Jadi kalau tokoh-tokohnya tokoh-tokoh dari dunia, kisahnya itu mirip dengan dunia bagian apa. Misalnya awal-awal menayangkan tentang Arabasta kan tentang Arab tuh. Artinya semua itu ya melihat dari ensiklopedia juga. Iya. Kan nggak mungkin buat tokoh kalau nggak baca tuh. Atau ternyata orang-orang biasanya fansnya itu mengkaitkan antara ini ada loh di daerah sini dengan One Piece tuh sama. Dicocok-cocok logikanya Iya, gitu ya. cocok logika kan. Dan itu memang ada kemiripan. Artinya kalau dia nggak baca nggak bisa buat. Yang kira-kira nih yang bisa diadopsi dari negara-negara lainnya. Ya. Kita bicara real time untuk sekarang nih, kondisi sekarang. Terus perjalanan kemarin ke luar negeri ada beberapa negara itu kira-kira real time sekarang yang bisa diadopsi apa nih gaya-gaya pendidikannya? Iya, yang pertama tuh sebelum kita ke situ, kita harus tahu dulu penyakit kita itu Indonesia itu apa. Kita nggak bisa contoh negara Jepang harus terlalu jauh ya. Enggak. Level kita harus ditahu dulu kita level mana. Anggap aja kita level 1. Sedangkan Jepang itu di level 4. Kita mau contoh level 4. Kita masih bangun cakar ayam, orang Jepang itu kan sudah bangun atap, nggak bisa kita ngikuti, harus bangun atap, nggak bisa juga kan. Jadi kita harus tahu tuh penyakit kita tuh di mana, rendahnya di mana. Oh ternyata kualitas pendidiknya kurang. Oh ternyata penyakitnya itu menyebabkan anak-anak itu jenuh belajar. Ya. Ternyata di sekolah itu tidak menyenangkan. Akibat center siapa? Guru itu tadi. Tapi tuntutan sekarang itu adalah guru itu harus menjadi seorang yang tidak hanya menjadi teacher center kan, tapi dia juga harus bisa menjadi inspirator bagi anak didiknya. Cikuku dan ya, itu kan pesan dari orang tua kita kan. Dia menjadi fasilitator, dia bisa membuka ruang dialog di dalam sebuah kelas, tidak hanya menjadi ceramah-ceramah aja, itu kan jenuh kan Pak? Jenuh. Ya boleh saja, cuma kan kalau tiap hari itu didengungkan terus di setiap kelas itu juga akan tidak efektif. Sedangkan anak Gen Z ini dia dia mudah bosan, ya kan? Bacaannya juga tidak seperti kita. Kalau kita kan bacaannya buku. Kalau anak-anak kita itu cari informasi itu terbatas 2.200 karakter saja di Instagram, di TikTok. Udah. Ya kan? Malas dia. Ke perpustakaan malas dia, cukup intinya apa sih? Zaman sekarang nih distraksi itu banyak. Ya kan? Ya apalagi, jadi kemarin itu, waktu pelatihan tuh, saya ini kan termasuk golongan milenial ya. Iya Pak. Ya dibilang gaptek juga enggak. Dibilang canggih, terlalu canggih juga enggak, ya sedang-sedang aja lah. Nah, jadi ada teman-teman tuh waktu misalnya membuat tentang sesuatu lah, kita disuruh buat ya. Saya ini kan yang masih manual ini akan berpikir merangkai, mikir, nyusun, lihat lagi modulnya, ngetik gitu. Saya perhatikan di depan, kok cepat banget mereka ya. Mereka sudah gunakan AI kan, ChatGPT dan lain-lain. Melihat ini saya merasa tuh kayak ketinggalan ya. Tapi satu sisi ada beberapa teman ya, saya punya teman yang memang juga ini bukan masalah generasi, tapi memang masalah kebiasaan. Dia kan dikit-dikit, misalnya dia apa yang dia inginkan dia cari, dapat. Tapi pas dia misalnya mau berbicara depan umum atau mau menulis sesuatu tuh, dia bingung. Ya. Karena biasa sudah mudah. Padahal di teknologi saat ini, AI, Google dan lain-lain tuh sebenarnya kan berupa asisten kita aja. Ya. Tapi penggunaan user orang-orang sekarang ini malah dijadikan sebagai ya inti dan pusat. Kan kita mau nggak mau nih tetap harus berlomba dengan kecepatan teknologi yang ada, kemudian mengkombinasikan pula dengan kurikulum kita, pembelajaran kita yang Indonesia ini masih sangat jauh ya, Bi ya? Iya. Sangat jauh.
Mungkin sebagai sebagai kesimpulan kita malam ini kan. Iya. Apa sih yang bisa kita lakukan nih? Tadi kan sudah disampaikan tentang literasi dan segala macam. Banyak sekali. Cuman yang betul-betul fakta yang memang kemungkinan bisa kita lakukan untuk membangun pendidikan kita nih apa nih kesimpulannya ini? Ya, kalau dari saya mungkin dari hal yang kecil saya sebagai pelaku di dunia pendidikan kan, ya paling tidak adalah menjadi inspirasi buat anak-anak itu tadi. Bisa menjadi teman bagi bukan hanya sebagai pendidik tapi menjadi teman dialog dia, membentuk anak itu bagaimana dia tumbuhnya sebagai peserta didik yang critical thinking kan. Dan itu yang jadi yang PR utama anak-anak pelajar Indonesia itu, menumbuhkan critical thinking, menumbuhkan curiosity, penasaran akan ilmu pengetahuan, sehingga ketika dia belajar akan ilmu pengetahuan tidak hanya stuck di ketika sudah mencari pekerja, tapi tapi seterusnya. Pembelajaran akan terus sepanjang hayat mereka, karena itu harus terkampanyekan, harus betul-betul dibangun dari ruang-ruang kecil seperti ini sebenarnya. Kan ini channel yang positif ya. Konten-konten yang tidak baik juga menjadi ujian buat channel ini sebenarnya. Sharing-sharing. Iya, sebenarnya. Mudah-mudahan itu harus terformalisasikan lah di dalam komunitas-komunitas. Masalahnya kan orang-orang kita itu kan banyak, kita kan lagi rame orang-orang nongkrong tuh. Orang ngopi, tapi pembahasannya juga mungkin saya salah, mungkin pembahasannya tidak ada yang tapi manfaatnya kurang ya. Bahasanya begitu, tapi Itu aja lah. ketika ada satu orang yang misalnya membahas tentang tentang ilmu pengetahuan, itu harus didukung. Jangan jangan diolok-olok, enggak, tapi harus diformalkan, dikampanyekan terus. Itu akan terus tumbuh ya, komunitas-komunitas kecil itu yang saya rasa bisa kita lakukan sekarang sejak dari kecil loh, karena jangan hal yang besar-besar dulu lah ya. Kita mulai dari yang kecil dulu, menjadi inspirasi buat anak didik. Oh keren ya Pak Habibie itu, jadi aku pengen jadi guru. Nah ketika menjadi anak seperti itu, berarti kan kita ada kebanggaan tuh. Karena ingat, profesi guru adalah profesi yang saya tanamkan pada anak-anak, itu adalah profesi yang elit, ya kan? Yang elit, yang mana akan berdampak kepada masa depan Indonesia khususnya. Dan dari saya terakhir, kalau saya melihat perkembangan pendidikan di Indonesia sudah mulai berbenah ya. Sudah ada profil pelajar Pancasila, ada deep learning, ada kurikulum yang sebenarnya sudah mulai menuju titik itu. Dan saya meyakini itu akan terwujud. Tapi dengan proses yang cukup panjang juga. Tapi kalau melihat semua, jadi siswa sekarang tuh diajarkan tidur cepat, nanti pagi senam, baru makan bergizi, baru nanti semua itu sudah perlahan dibentuk. Tapi kan penerapannya dengan ratusan penduduk ini dan pulau-pulau yang terpisah-pisah ini ya bersabar. Jadi kita sebagai orang-orang yang bergerak di pendidikan, tapi sebenarnya bukan hanya kami, ya kita semua yang ada di sini. Karena pendidikan pertama itu di rumah. Pendidikan itu kan ada formal, ada informal, non formal, dan pendidikan pertama itu juga yang menentukan, apalagi dalam pembentukan karakter Di rumah tangga ya. rumah tangga. Kalau al-madrasah, madrasah. Ibu adalah madrasah pertama. Ada nggak sih kata-kata pesan-pesan satu aja buat anak-anak kita, nanti, atau buat siapakah yang memang harus dididik, diguguh tadi itu? Ya Pak dulu lah. Silakan. Apa? Pesan-pesan pesan terakhir buat kita semua, buat anak-anak, atau buat sebenarnya yang bagus ini pemateri, tapi saya dulu kayak pesan buat semuanya, buat anak-anak, buat semua yang mendengarkan kita lah. Yang pertama, kita kembali ke kaidah-kaidah kuno aja ya. Maksudnya sebaik-baik teman yang duduk itu adalah buku. Buku itu berbeda kita baca dari HP dan dari buku. Bagaimanapun buku, kita tetap perlu buku. Kemudian bagi para orang tua, dia tetap harus menjadi madrasah pertama, itu yang mengajarkan, membentuk karakter di situ. Jadi guru itu, jadi ibarat siswa itu tanaman ya, anak-anak itu tanaman. Jadi kalau orang tua itu menyiram, guru itu nanti memupuk, anggaplah gitu ya. Nah, keadaan sekitarnya itu seperti sinar matahari. Ini harus sinkron. Kalau kemudian guru mupuk terus tidak disiram, nggak bisa.
atau disiram aja nggak dipupuk nanti juga beda. Dan keadaan sekitarnya sumber cahaya matahari itu saya mungkin umpamakan sebagai keadaan sekitar itu juga harus saling mendukung dan tugas kita semua, tanggung jawab kita semua. Gimana pesannya buat kita semua? Kalau dari saya adalah apabila Indonesia mau ingin menjadi sebuah pusat peradaban, tentunya harus menjadikan pendidikan Indonesia itu menjadi prioritas. Yang prioritas itu adalah bagaimana membentuk pendidikan itu menjadi ada keterdampakan, outcome. Nah, saat ini pendidikan kita saya rasa masih terbatas di inputnya saja. Inputnya saja itu ketika orang sudah bekerja, dia bekerja sudah. Kuliah, dia bekerja sudah. Tapi tidak ada tuh dampaknya tuh, lahirlah ilmuwan, filsuf, cendekiawan, itu belum ada. Bahkan penghargaan Nobel pun kita belum sampai dengan saat ini belum ada. Belum ada ya? Nah itu karena kita stucknya di output saja. Maunya adalah input, output, dan outcome itu tadi, keterdampakan. Mungkin itu aja, terima kasih. Input, output dan outcome. Dampak, Pak. Ya. Dampak balik, timbal balik. Super sekali. Ya. Terima kasih loh ya. Terima kasih sudah Jangan nanti kira ya. Obrolan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ya, nih. yang lain lah. Pasti Tema-tema ada lain. terus tema-tema lainnya. Ini kan banyak hal yang kita Ya, perlu banyak hal ada yang kita kupas-kupas tadi kan juga banyak juga. Mohon maaf kalau banyak salah ya. Nggak apa-apa. Nanti dikoreksi nanti di komentar ya. Pokoknya pendidikan tuh harus Ya. lebih maju. Ya. Dan lebih Masih penting ini belajar, masih adalah belajar. obrolan-obrolan daripada kita ngobrolin orang, lebih baik kita ngobrolin hal positif. Betul. Tukar tambah. Tukar wawasan. Tuas tamu. Tukar wawasan, Tambah ilmu. Nambah ilmu. terima kasih. Alhamdulillah.